lagi, masih sama Mistika hari ini ya. Mistika mau lagi bawain firman Tuhan. Kita masih mau dengar cerita tentang Panglima Naaman. Oke, siap semuanya? Yuk, kita mau dengar firman Tuhannya hari ini ya. Kemarin Mistika ceritanya sampai mana anak-anak? Sampai pada Naaman berendam menyemburkan dirinya ke sungai Yordan. Berapa kali coba? Yes, 7 kali. Terima kasih ya yang sudah mau menjawab pertanyaan dari Mistika. Kalian hebat, luar biasa. Terima kasih. Nah, karena setelah Panglima Naamannya sembuh, berarti Panglima Naaman sembuh karena apa? Karena mujizat Tuhan. Karena Panglima Naaman berjalan dengan iman menemui Nabi Elisa. Padahal Panglima Naaman itu gak kenal sama Nabi Elisa, belum pernah ketemu. Itu pun juga kata siapa? Kata gadis kecil yang memberitahu istrinya Panglima Naaman bahwa di kota Samaria ada seorang nabi Tuhan yang bisa menyembuhkan. Tapi anak-anak, ternyata yang menyembuhkan itu tetap bukan Nabi Elisa. Yang menyembuhkan itu adalah siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus Kristus atau Tuhan Allah. Yes, karena Nabi Elisa adalah nabinya Tuhan dan Nabi Elisa tahu betul melayani Tuhan. Nabi Elisa tidak mau melihat orang kesusahan, jadi Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan pun melihat bahwa Panglima Naaman adalah orang yang sangat taat dan bergaul dengan Tuhan Allah, anak-anak. Nah, setelah Nabi Elisa berapa kali? 7 kali, 7 menyeburkan atau mencelupkan dirinya ke dalam sungai Yordan dan akhirnya voila, Panglima Naaman jadi sembuh. Setelah sembuh, semuanya bersukacita. Prajurit-prajuritnya yang ikut antri Naaman juga bersukacita, anak-anak. Nah, karena Naaman tahu berterima kasih, Naaman sangat bersyukur kepada Tuhan Allah, dan Naaman juga berterima kasih kepada Nabi Elisa, ya kan? Karena telah menyembuhkannya. Tapi Nabi Elisa bilang, bukan aku yang menyembuhkan tetapi Tuhan Allah. Aku hanyalah pelayannya. Nah, kalau pelayannya itu harus siap sedia membantu anak-anak. Ya, harus mau membantu satu sama lain. Tapi ingat, membantu dalam hal kebaikan. Miss, kalau misalnya membantu teman untuk memusuhi teman yang lain, boleh gak? Tidak boleh, tetot. Jangan ya, harus membantu dalam kebaikan. Nah, seperti sekarang nih anak-anak. Tahu dong sekarang lagi ada apa? COVID ya? COVID-19. Banyak anak-anak yang kurang makanan. Banyak anak-anak yang mama papahnya tidak bekerja, diberhentikan dari pekerjaannya. Kira-kira anak-anak nih mau nggak membantu? Misalnya memberikan sedikit makanannya, sedikit snacknya untuk teman-teman kita yang sedang membutuhkan itu, yang mama papahnya tidak bekerja karena sedang ada COVID. Wah, kalau kita jadi pelayannya Tuhan harus siap sedia membantu. Tidak boleh pilih-pilih membantunya ya. Oke. Nah, sekarang balik lagi ke ceritanya Panglima Naaman. Setelah Panglima Naaman sembuh, Panglima Naaman itu dari rajanya, dari kota Aram itu ya, membawa apa? Emas, perak, hadiah, jubah-jubah yang bagus untuk Nabi Elisa. Saat itu ya, Naaman memberikan hadiah tersebut. Naaman bilang, Nabi, terima kasih karena kau telah menyembuhkan aku. Inilah ucapan terima kasihku, mohon diterima, katanya. Nah, tapi anak-anak,
Nabi Elisa tadi bilang, aku hanya pelayan Tuhan, aku tidak mau menerima pemberian dari Engkau. Aku hanya pelayan Tuhan, Tuhanlah yang menyembuhkan kamu dan aku perantaranya. Jadi harus berterima kasihnya kepada Tuhan. Jadi hadiahnya ditolak sama Nabi Elisa. Aduh, ya gak apa-apa ya anak-anak. Kita kalau bekerja kalau menolong orang tidak harus menunggu imbalan. Misalnya disuruh mama, Koko Hanes tolong beliin mama garam ke warung. Mana mah uangnya? Ada kembalinya nggak mah? Kembaliannya berapa? Kembaliannya untuk aku ya mah. Aku mau jajan coki-coki. Nah, tidak boleh ya anak-anak ya. Kalau membantu harus dengan sukacita dan tulus hatinya anak-anak. Nah, akhirnya Panglima Naaman berterima kasih kepada Nabi Elisa. Dan Panglima Naaman akhirnya kembali ke kota Aram. Tapi anak-anak, dalam perjalanan kemarin kembali ke kota Aram itu, masih ingat gak ada bujangnya Nabi Elisa yang bernama siapa? Gehazi. Yang bernama Gehazi. Nah, Gehazi tahu pasti Nabi Elisa mau diberikan uang yang banyak, diberikan emas, diberikan hadiah. Setelah Panglima Naaman pulang berjalan, ternyata Gehazi mengikuti menyusul. Hai Panglima, Tuanku. Aku dengar kamu mau memberikan hadiah ya kepada Nabi Elisa. Padahal anak-anak Nabi Elisa kan menolak ya. Padahal kan Nabi Elisa tidak mau ya hadiah itu ya. Akhirnya, iya katanya, aku minta 2 talenta emas. Misalnya 2 talenta emas. Oke, karena Panglima Naaman tahu berterima kasih, diberikan 2 talenta emas. 2 talenta emas itu seperti 2 karung beras. Banyak banget kan ya. Nah, iya seperti itu. Padahal Nabi Elisa minta nggak anak-anak? Tidak. Itu perbuatan, apa tuh namanya tuh? Perbuatan tidak jujur. Gehazi jujur tidak ya? Tidak ya anak-anak. Nah, saat Gehazi dapat 2 talenta emas dari Panglima Naaman, Gehazi pulang ke rumahnya, ke rumah Nabi Elisa itu. Dan tiba-tiba Nabi Elisa tanya ke Gehazi. Nabi Elisa tanya ke Gehazi, hai kamu dari mana? Aku tidak dari mana-mana Tuanku Nabi. Aku nggak dari mana-mana. Tapi karena ada roh Allah di Nabi Elisa bilang, hatiku mengikut kepada kamu Gehazi. Kenapa kamu berbohong? Aku tidak meminta imbalan dari Panglima Naaman. Kan Nabi Elisa tidak minta ya, tidak terima hadiah dari Naaman ya. Tapi Gehazi meminta hadiahnya. Berapa? 2 talenta emas. 2 talenta emas diminta oleh Gehazi. Dan Nabi Elisa sangat marah akhirnya. Dia bilang, aku tidak meminta itu kepada Panglima Naaman. Tapi kenapa kamu minta? Oleh karena itu, hai Gehazi, kamu akan terkena penyakit yang Naaman derita. Apa tuh penyakitnya? Masih ingat nggak yang kemarin Naaman baru sembuh itu loh? Yes, kamu akan menderita penyakit kusta seumur hidup kamu. Gehazi dihukum oleh Nabi Elisa karena Gehazi membohongi, karena Gehazi tidak jujur, karena Gehazi serakah. Gak boleh ya anak-anak. Dan akhirnya dari firman Tuhan tersebut, Gehazi jadi juga kena penyakit kusta seperti Naaman. Kan anak-anak ingat ya,
penyakit kusta itu tidak bisa disembuhkan kalau tidak ada mukjizat dari Tuhan. Karena penyakit kusta itu adalah suatu kutuk anak-anak, hukuman dari Tuhan. Dan ternyata Gehazi itu terkena hukuman dari Nabi Elisa. Nabi Elisa adalah pelayannya Tuhan. Ih, takut banget ya anak-anak ya. Mistika mau kasih ingat, ini juga ingatan untuk Mistika, untuk mis-mis yang lain, untuk mama papa, untuk anak-anak juga, bahwa kita tidak boleh berbohong kepada siapapun. Kalau misalnya Jeremy atau misalnya Olivia disuruh, Olive tolong beliin deterjen untuk cuci baju ke warung, dikasih uangnya 2, harga deterjennya 1, masih ada kembalinya nggak? 2 dikurang 1, masih ada kembalinya 1. Tapi saat ditanya sama bunda di rumah, enggak bunda, nggak ada kembalinya, padahal kembalinya ada. Nah, itu namanya serakah, itu namanya berbohong. Tidak boleh ya anak-anak ya, tidak boleh, karena bisa kena hukuman seperti Gehazi dari Tuhan. Nah, minggu ini selesai cerita Panglima Naaman dan Gehazinya ya. Oke anak-anak, sebelumnya Mistika mau kasih pertanyaan nih, karena anak-anak udah hebat, udah dengar yang rapi, udah dengar dan duduk yang rapi. Pertanyaan yang pertama ya, siapa nama bujangnya Nabi Elisa? Siapa nama bujang anak laki-laki itu tuh yang kejar-kejar Naaman, yang minta hadiah sama Naaman itu, siapa namanya? Dan yang kedua, berapa hadiah yang dikasih oleh Panglima Naaman? Ada 1 kah, 2 kah, atau 5? Nah, dijawab ya anak-anak. Oke, sekarang kita mau lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, seminggu ini kami telah mendengar firman Tuhan tentang Naaman dan Gehazi. Tuhan, kami tidak mau seperti Gehazi, seperti anak yang tidak jujur, anak yang serakah. Jauhi kami Tuhan, biarlah kami menjadi anak yang selalu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, berkati mama papa, berkati guru-guru, dan berkati teman-teman kami serta kakak adik kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.